Ketok. Yang tahu tempatnya ada yang di depan, ada yang di belakang. Biar kalau temannya yang di belakang ada yang mau nyasar. Nanti ngepe pakai rawa-rawa. Jauh. Terus nanti kalau Itu loh ditanya. di sana nanti kalau udah sampai menurut keyakinan masing-masing terakhir 11 Dan Re. Aku 17. Iki lho Rek. Wes Rek, aku kesel ada buri. kita lagi ini loh Cowok masih banyak di luar sana. ayo Rek. Jalan sih. Terus jalan janganlah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Suamiku. Woi. Udah kemarin loh ya. Tapi Mas tak kabeh apa sih sing muni ya? Hujan. Saya ambekan. Hujan. Ini hujan masih. Sing macam minta. Gluk. Ayo mosok iya. Iya kayak anjing sakit kali kakiku. Helm man, oh sampai nggak pakai helm. Bupol, gimana Bupol? Kemarin dapat nilang berapa kali sudah Bupol? Nilangnya itu kenapa? Gak bawa SIM, gak pakai helm? Bawa pasangan. Mati kali kita ini. Penting deh. Yo. Kamu jomblonya keterlaluan. Sini, Rek. Sana
kasih, Pak. Melihat tangannya Kami sejurang. Rok. hati-hati wit aduh wis cocok rek loro wis Kamu enggak? sik gorong panas Cocok nih. Kurang banter rek lagune. ngebloke iya enggak banter Wiwite cemburu. Ya. PGC satu hati untuk Norsa. Masuk kelas A, tapi ini pengalaman pas P3T. Jadi kan P3T itu kan kita sampai Yang dekat. kita P3T itu istirahatnya jam berapa sih? 12 pas kan? 12. Saat itu di hari Selasa jam 12 pas lah. Itu kan kantinnya pas itu kan ramai penuh. Jadi saya mikir ini nyari di mana coba Mas. Saat itu kan gak makan pagi kan. Nah, itu. Jadi pas ada teman satu itu cuma ngasih tahu nanti di depan rektorat itu ada warung kan namanya Trilis kan yang di Kori pos lamanya Kori. Nah, di situ. Jadi kebetulan di situ kan ya nggak terlalu banyak lah yang makan. Jadi saya kan masuk kebetulan bersamaan dengan ada seorang ibu sama anaknya itu masuk. Nah, saat di situ kan duduknya berhadapan lah gini. Nggak berhadapan sih, cuma berdekatan sama kiri sama kanan. Nah, jadi apa? Ibunya kan bawa tas, tapi pada saat ibunya ke kamar mandi, anaknya itu kan bawa tasnya keluar. Tas yang dibawa ibunya itu tas yang biasanya cewek bawa itu dibawa anaknya bawa keluar. Saat itu yang ada di situ kan cuma saya sendiri, sama ada 2 orang mahasiswa juga. Tapi yang dekat sama situ ada dekat dengan tasnya tadi yang pas disimpan. Tas ibunya keluar kan, bingung kan tasnya hilang. Nggak ada di tempat. Nah, di dekat situ kan cuma ada saya. Ibunya tuh langsung tanya ke saya, Mas itu yang ada lihat tas saya? Nggak tahu Bu, soalnya saya di sini lagi nunggu makanan juga yang datang. Lu Mas jangan suka nipu Mas, saya ini tahu. Pokoknya itu bilang kan, mohon maaf lah, ini image-nya orang timur kan dibilang gitu kan. Pas itu kan mukanya masih hitam lah, kulitnya hitam. Pokoknya masih gak terurus lah gitu. Jadi Saking urus. ibunya itu nuduh kan ke saya, Mas jangan suka nipu Mas, kalau Mas nanti ketahuan saya bawa ke kantor polisi. Nah saya kan ya harus membela diri. Saya bilang, ibu punya bukti apa? Kalau ibu punya bukti silakan, tapi kalau misalnya ibu itu bersalah, ibu berani kalau tuntut balik. Ibunya kan ya dengan tegarnya dia bilang, pasti Mas yang nyuri. Saya bilang, ada CCTV tidak Mbak? Bu, kalau CCTV diperiksa lah gitu. Nah saat itu juga kan ribut kan. Nah situ banyak juga warga tetangga gitu datang kan. Nah posisi ada bapak-bapak, ada 5 orang itu langsung nyekik saya kan, nyekik sampai mau pukul, udah dipukul di sini, terus di genggam gini tangannya. Terus saya bilang, Bu, kalau misalnya terbukti saya yang salah, ibu boleh pukul saya, tidak usah bawa ke kantor polisi, suruh mereka ini pukul saya sampai mati kalau memang saya yang salah. Tapi ibu, kalau saya yang benar, ibu siap ada konsekuensinya, berarti ibu siap juga di kantor polisi. Saya bilang, pokoknya ibunya gak mungkin Mas, saya ini tahu pasti Mas yang nyuri kan batas juga kan, tas yang besar. Saya bilang periksa aja tas, kalau memang ada
ada tasnya ibu di tas, periksa saja. Terus diperiksa nggak ada kan? Pokoknya adalah alasannya untuk menuduh saya. Saya udah dipukul, udah dicek, udah ini kepalanya udah di tempat apa tuh? Meja. Udah di situ. Jadi pas udah mulai panas-panas, anaknya masuk bawa tasnya. Anaknya masuk sambil bawa tasnya. Nah, ibunya tuh bingung kan? Ini kalau tasnya itu dibawa anaknya. Jadi ibunya langsung mukanya udah yang pertamanya emosi, mukanya wah mirip kayak jambu biji lah gitu, udah merah gitu. Jadi langsung ini disuruh lepas kan saya. Jadi saya bilang, jadi dia ini bilang, Mas, mohon maaf Mas Bim salah. Bu, saya bisa kasih maaf ibu, kecuali ibu bisa buat situasi seperti awal lagi saya masuk, ibu masuk dan tidak saling berkenan gitu. Jadi maksudnya kita masuk tidak saling kenal. Anggap ini situasinya tuh masih tetap sama seperti awal kita ketemu sebelum terjadi. Ibunya bingung kan? Saya bilang kalau ibu tidak bisa buat seperti ini, berarti saya siap untuk ibu kembali ke kantor polisi karena sudah menyelesaikan nama baik, nama kampus sama alma mater saya. Ibu doang kan bakal alma mater. Yang malu kan ada alma mater. Jadi ibunya itu mau ngasih uang kan ke saya biar nutup mulut. Ya saat itu kan banyak warga yang gengsi dong kalau terima. Kan uangnya 1.500.000. Jujur ini dikasih 1.500.000. Saya kan gengsi kan banyak orang. Kalau terima sama aja berarti itu kan modus kan untuk minta uang. Jadi saya bisa bilang, Bu, harga diri saya lebih mahal daripada uang ibu kasih. Wow, orang Madura. Jadi jadi ibunya udah bingung kan? Ibunya udah bingung. Nah, keluarlah suaminya dari mobil itu. Ibunya keluar, terus nanya ada apa. Saya bilang, Pak, ini istri Bapak ini sudah menuduh orang sembarangan. Kalau misalnya untung saya ini masih orang berpendidikan. Kalau saya tidak berpendidikan, istri Bapak mungkin saya pukul karena sudah melecehkan nama baik saya dan nama mater saya. Jadi bapaknya, terus maunya Mas apa? Ya maunya saya di kantor polisi lah Pak. Maunya apa juga Pak salah itu. Jadi Paknya juga bingung kan? Istrinya masuk di penjara, dia kan gak makan. Siapa yang masuk buat dia kan? Jadi sudah ditariklah saya ke depan warung itu untuk ngomong baik-baik. Nah, di saat itu ngomong kan, Mas udah lagi gak usah dibakar dulu. Saya bilang, Bu, cuma saya ini kan malu lah. Mas itu kan banyak perempuannya kan. Wah malu lah gitu. Nanti dikira saya ini pencuri lah kalau sempat di kampus gitu. Kalau misalnya tadi tidak terbukti saya yang benar. Nah, pada saat itu sudah jadi ibunya mulai ngasih keluar uang lagi kan 1.500.000, tapi ditambah lagi 500, jadinya 2 juta kan. Nah, kasih lagi nih. Jadi pas saya mau nerima, teman saya datang, Dodi, dipukul punduk saya. Win, bangun bro, sudah pagi. Ternyata mimpi bro, ternyata mimpi. Serius loh. Kan ceritanya teman saya. Aduh. Enggak, gini loh, saya suatu hari itu diceritain teman saya ya, katanya dituduh mencuri tas. Hari ini mati. Buyar. Terus kan aku pakai kacamata kan, enggak, kacamata aku kan tak taruh sini, ya. Itu sama Ruti diingatkan kacanya jatuh. Kacanya jatuh. Airnya tak pegang, ya. Terus belum tak pasang ke sini. Terus tak pasang dulu ke ini kan aku pakai gini. Terus kan Samuel ketawa, ya kan, ketawa semua, banyak yang ketawa. Terus Clarissa serius kon gareng guyu ngono. Wis, maksudnya kan ke bawah suasananya Darwin. Ya, katanya serius
Serius-serius iki tambah guyon. Ojo ngono ah, reganono kancane. Itu, hargai temannya. Akhirnya tak lepas. Terus aku masih penasaran kan ya, tak pasang lagi. Akhirnya ketahuan kalau Darwin ngeprank, ya kan? Darwin gitu. Langsung. Ya itu yang diceritain Darwin, ya kamu itu belum tahu sebenarnya tiba-tiba wis ngilokno wong, ya kan? Udah belum tahu sebenarnya udah menuduh orang kan gitu kan ya? Umak ngantuk asam. Ya itu Terus saya gareng gareng. Pese turu. Benar. Oke, tadi kan si Darwin itu ngeprank. Suaranya kok jadi lembut ya? Kalau aku ini beneran serius, tapi enggak ngeprank. ngeprank keplak. Aku mau nangis sebenarnya. Aku gak boleh liner. Enggak sih, sebenarnya kan gini. Katanya kita tuh satu kelas kompak atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya selama ini tuh aku tuh mau ngomong gitu sama, jujur ya Silvi, Nangis ada. jujur ya Silvi, aku selama ini tuh ya mungkin senyum-senyum aja gitu sama kamu. Terus sebenarnya ada sesuatu. Ini betulan. Ada sesuatu yang mungkin nggak pernah aku ceritain sama kamu. Terus apa ya? Kamu tuh kayak pura-pura baik gitu. Apa ya? Dulu tuh pernah gitu aku minta tugasnya apa, terus kamu kirimnya apa, terus aku curhat gitu sama teman aku. Terus kok Silvi kayak gitu ya, kayak baik sama orang tuh kayak pura-pura gitu ya. Kalau memang gini lah, kalau kamu nggak mau berteman sama aku ya bilang gitu, nggak usah kayak ngomongnya di belakang. Aku tahu kok kamu di sini tuh main geng-gengan gitu, tapi nggak usah lah sama teman-teman yang lain itu kayak jelek-jelekan atau apa kayak gitu. Ya aku udah lupa sih, itu semester lalu minta tugasnya. Tapi maksudnya gini loh, kalau kamu tuh ini harus pakai mikrofon ya, nanti rumput yang bergoyang ikut nangis. Sebenarnya tuh aku kecewa sih sama kalian. Maksudnya kalau memang nggak kompak ya dari awal aja, nggak usah kompak, nggak usah sok-sokan kompak, tapi di belakang tuh kayak ngomong-ngomongin gitu ya. Aku nangisin betul ya ini. Iya kamu kan kalau emang orang apa ya, kalau orang apa ya, orang salah terus ngaku, penjara pasti penuh dong. Terus emang semua orang tahu hati kamu? Enggak kan? Sahabat kamu sendiri aja nggak akan tahu tuh loh. Ya kamu ngomong emang aku harus ngomongin di sini? Enggak kan? Awal apa sih semester lalu aku minta tugas apa? Tapi sahabat kamu tuh sendiri tuh nggak boleh ngomongin kamu. Kalau sahabat kamu tuh yang bilang ngomongin aku lah yang di belakang. Aku nggak suka ya kamu kayak gitu. Ira, kamu gak usah ikut-ikut dong. Aku ngomongnya sama siapa? Gak usah ikut-ikut. Kok panas guys? Ayo mulai. Nah, pulang wes. Ayo jalan. Kan aku nggak ngono rek, sumpah aku arek gak koyo ngono. Eri kok gak usah ikut-ikut tuh. Saya kamu ngarani. Guys, ini datang rekreasi bukan berkelahi. Ini siapa bilang aja. Enggak gitu. Dari kita kan tahu siapa yang bilang. Nanti diselesaikan secara keluargaan kan bisa. Mungkin privasi aja nih. Itu kan privasi. Udah nanti Ya udah gini aja wes, biar itu diselesaikan. Ira itu nggak usah ikut-ikut biar. Jadi sama Silvi gitu aja.
Tapi teman kamu sendiri yang bilang tahu. Terus aku siapa? Sahabatku Meira sama Araji. Bisa sama Dewi. Cuma Dilupa. semua tentang cerita. Nggak pernah ke anak-anak, nggak pernah aku. Iya, terus aku bayarnya nggak tahu perasaan Canda apa. tas ngomong, kamu lek guru nyatani moro menuduh kan yo kan. Loh, ngene lho rek, listrik wis seru. Ayo. Biasa ini dia bilang siapa? Kerjain siapa? Juga lu kamu enggak melok-melok. Listri ngomongnya sapa iku mang nang Silvito karena gak dhewe wis. Dadi iki kan sing mek iki ngomong ya wis. Lin. Terus saiki sapa sing anu? Ya udah, cuma jadi gini aku udah ngomong semuanya biar tahu juga di mana buruknya aku, di mana baiknya aku, di mana buruknya Silvi, di mana baiknya Silvi. Aku mau ngomong kalau sebenarnya tadi itu mau buat Silvi nangis cuma gagal. Terus Say hello guys. Sil, jangan nangis Sil. Hai tukang prank. Semua kena prank ya. Salah. Eri traktiran. aku gak ngerti lah direkam. Traktir banyu dan. Ya semua mendapatkan. Waduh, Jan Chandra nyuwelakno. Berhasil. Win, kamu berhasil mengeprank kita semua. Gitulah, gak terlalu biar apa namanya, biar jangan terlalu tegang lah, ada lucunya gitu. Kalau cerita tuh selalu Jadi tegang. kalau saran untuk buat teman-teman yang menonton video ini, jadi kalau ngeprank itu harus pendalaman. Jadi kalau dia mau menangis, kita harus benar-benar menangis. Karakternya tuh harus ada dalam. Ya ketua kelas baru, ayo. Bagaimana perasaannya? Kayak di prank nih. Direncanakno wisan budal mangisan. Makanya emang iku kayak si anu prank-prankan dikit lis yo, cek ora kaget. Lawan kita lagi ada kegiatan, jadi di sini kita tadi adalah tugas yang pertama kita adalah fun, yang kedua kita ngeprank gitu. Akhirnya apa guys, kita dapat sasaran 2 orang, yaitu yang dilakukan sama Listri sama Darwin juga. Darwin itu yang ini. Oke guys, stop.
mantan ketua kelas yang lagi kelaparan dan bikin malu banget. Jadi dia makanya di pinggiran gitu, padahal dia tuh punya uang banyak, guys. Tapi dia itulah, kesederhanaan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Oke guys, jadi di sini itu di Kebun Wonosari juga ada kafe, ada tempat makan makanan elit gitu. Jadi kalau teman-teman di sini dijamin nggak lapar. Meskipun dari rumah itu nggak sarapan, tapi teman-teman bisa nikmatin itu di kafe di sini. Tehnya, rasa tehnya tuh luar biasa teman-teman. Jadi tehnya tuh asli dari pohonnya. Jadi kita bisa metik sendiri, lalu kita aduk di air yang panas, lalu kita langsung minum. Jadi luar biasa sekali kan di sini itu. Hati-hati kan koyo meneh. Misi kamu kawin. Geometri ya. Paket iki. Esa. Kurang arek bisa. Sik. Ini apa sih yang tumbuhan? Teh iki. Lah polis kono. Ngapain kalian? Kameramennya ya di syuting bisa niki. Tak seneng aku lagi balik. Aku Iya. di balik layar. Lah, Itu Bukit Kunir arek. Bukit Kunir. Ya, melaku. Terus. Mumi. Penting. Video klip. Selamat datang, selamat belanja. Dan aku suka-sukaan. Umi narsis, Des. Umi itu bakal narsis ya Allah. Baby take my. Apa sih, Des? Nanti foto di kono. Ya wes, foto. Kan pipi. Ya ya. Nanti foto. Nanti pipi ya wes. Halo Pus. Iya, ya baju kuning bayar. Halo guys. Kuning. Talah. Mana? Itu. Ayo, sik tunggu Cici pipis di toilet cowok. Endi? Kita kangen. Emang. Kita kangen boleh. Itu gua. Pipis ya. Tutup saya tutup karek bakso. Apa bus? Biasa. Video. Yo. Loh, gak tak memorimu.
Terus nanti ya kekeluargaannya, kebersamaan, ramenya juga ya. Terus apa lagi ya? Hah? Oh ya, bully. Bully-bulian tapi nggak ada yang nesu. Sip.